Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Martini Kaisar. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Magister Biomedik di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Video ini saya buat atau saya rekam dan diperuntukkan untuk keperluan sertifikasi dosen. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagian dari RPS yang akan saya angkat atau saya tampilkan sebagai salah satu pembelajaran yang saya lakukan sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi saya. Baik, saya akan memulai dengan share screen terlebih dahulu. Baik, salah satu rencana pembelajaran semester yang saya terlibat di dalamnya dan beberapa topik saya ampuh adalah untuk mata kuliah Teknik Biomedik 1 dengan kode mata kuliah MBW 602. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa S2 Biomedik yang berada di semester kedua dan merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini terdiri dari dua SKS, yaitu eh, satu SKS-nya berupa kuliah atau tatap muka, sedangkan satu SKS lagi merupakan praktikum. Eh, Secara umum, kuliah teknik biomedik ini merupakan mata kuliah yang mendiskusikan dan juga membahas tentang teknik-teknik yang relevan dalam perencanaan maupun melakukan nantinya penelitian-penelitian di eh, biomedik gitu ya. Nah, dan diharapkan dengan mengetahui teori-teori serta eh, juga melakukan praktik begitu ya, mahasiswa dapat kemudian menerapkan teknik-teknik biomedik ini nanti pada saat mereka penelitian untuk keperluan tesisnya dan juga nanti setelah mereka terlibat aktif di dunia kerja misalnya saja. Dan secara umum yang kami akan sampaikan pada kuliah teknik biomedik ini mencakup praktik eh, good laboratory, artinya praktek laboratorium, bekerja di laboratorium dengan baik dan benar, dan juga menyampaikan praktik eh, di laboratorium klinis yang benar. Selain daripada itu, beberapa metode yang akan kami sampaikan diikuti dengan aplikasi teknisnya. Em, Beberapa nilai atau capaian yang ingin kita dapatkan di seluruh mata kuliah ini sudah eh, kami sampaikan. Ada poin-poin tersendiri. Kemudian yang mungkin saya harus sampaikan di sini adalah kita memiliki 4 CPMK utama di sini. Yang pertama, kita harapkan mahasiswa tentu saja mampu memahami aspek teoritis dan teknik analisis biomedis secara lebih mendalam. Kemudian yang kedua, kita berharap mahasiswa mampu mengetahui baik prinsip dasar dari good laboratory practice dan juga good clinical laboratory practice. Yang ketiga, mahasiswa mampu memilih dan menilai metodologi serta teknik penelitian yang relevan terhadap tugas yang nanti akan diberikan kepada mereka. Yang keempat, mahasiswa juga mampu melakukan berbagai teknik biomedik secara kompeten. Tiga jenis asesmen kami lakukan pada mata kuliah ini, baik itu tes tertulis. Jadi tes tertulis ini bisa nanti berupa ujian tengah semester ataupun di ujian akhir semester. Kemudian ada penilaian kinerja. Dalam hal ini adalah saat praktikum gitu ya, termasuk nanti laporan praktikumnya. Dan yang ketiga adalah tugas. Jadi ada beberapa mata kuliah yang kemudian mengkombinasikan teknik pengajaran
yaitu berupa penugasan, kemudian kuliah berupa diskusi interaktif atau memang pengajaran gitu ya, atau pemberian materi kuliah. Nah, kami juga memberikan beberapa referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa. Total pertemuan ada 16. Topik yang akan saya bawakan sebagai praktik saya yaitu eh, tentang eh, yang nomor 2 ya. Jadi eh, tentang tentang teknik PCR, nested PCR, dan juga real time PCR. Yang ini. Oke. Jadi eh, penilaian dan juga eh, eh, penilaian penilaian untuk topik ini ada beberapa. Yang pertama, kami meminta untuk mahasiswa bisa eh, pertama mengenal dulu PCR dan exit PCR lewat belajar mandiri begitu ya. Nanti mereka akan memberikan presentasi singkat gitu selama 10 sampai 15 menit. Jadi ada kelompok yang membahas tentang PCR dan ada kelompok yang membahas tentang nested PCR. Sedangkan saya sendiri akan memberikan kuliah lebih lanjut tentang topik real time PCR. Selain daripada itu, materi ini atau topik tentang PCR ini, khususnya real time PCR, akan kami lakukan praktikum juga. Jadi eh, topik ini merupakan salah satu topik yang ada praktikumnya, di mana mahasiswa benar-benar melakukan hands-on pada penelitian yang dimiliki atau yang sudah menjadi salah satu pelayanan dari departemen di eh, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Katolik Indonesia Atmajaya. Nah, diharapkan dengan mahasiswa mempresentasikan hasil bacaannya, kemudian ada juga sesi di kelas gitu di mana dosen memberikan pengajaran serta diikuti dengan praktik di laboratorium, maka mahasiswa mampu memperoleh eh, hasil yang optimal pula. Khusus untuk topik PCR ini, asesmennya selain berupa penugasan gitu ya, penugasan dalam artian teknik PCR dan juga nested PCR yang dikerjakan secara berkelompok. Yang kedua juga laporan praktikum dari mereka saat praktikum. Sementara ujian teori akan masuk pada ujian tengah semester, seperti itu. Nah, mungkin itu saja sebagai pengantar dari topik yang akan saya berikan kepada mahasiswa dal- dalam hal ini tentang teknik PCR, nested PCR, real time PCR, dan juga nanti disambung dengan praktiknya. Demikian dari saya, kita akan melanjutkan dengan sesi berikutnya yaitu berupa pengajaran yang saya berikan. Oke, baik. Setelah pemaparan KPS yang dilakukan oleh tim Prodi dan kami sendiri masing-masing mengaku kemarin, hari ini saya akan melanjutkan dengan salah satu topik dari teknik biomedik 1 yang harus dimiliki oleh teman-teman mahasiswa S2 gitu ya. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah melanjutkan yang kemarin sebenarnya, yaitu lebih fokus ke real time PCR-nya. Kalau kemarin teman-teman sudah berbicara sudah presentasi tentang PCR konvensional, tentang nested PCR, sekarang kita akan membahas ke second generation-nya, yaitu real time PCR gitu ya. Oke, nah ini flashback saja bahwa ketika kita mau mendeteksi materi genetik, maka ada yang namanya sample handling yang kemarin teman-teman sudah belajar adalah ekstraksi materi genetik, kemudian ada deteksi molekular yang nanti kita akan pelajari, kemudian ada data analisis dan terakhir report. Oke, di molecular detection inilah topik kita akan dibahas hari ini, yaitu penekanannya pada real time PCR.
kenapa kemudian kita menggunakan real time PCR? Ada beberapa keuntungan yang nanti kita juga akan bahas. Satu, karena dia lebih sensitif dan lebih spesifik, lebih cepat. Kalau teman-teman nanti kita bandingkan dengan PCR konvensional, dia lebih cepat. Kemudian memang betul butuh perlengkapan khusus, ya. Jadi mesinnya akan beda dengan PCR konvensional. Daripada itu, kemudian penting juga di sini kita butuh laboratorium yang khusus karena perlengkapannya juga berbeda, gitu ya. Perlengkapan untuk penelitian ataupun pelayanan nanti teman-teman. Oke, nah, ketika kita mengenal seseorang atau mengenal sesuatu, nama itu menjadi penting. Jadi jangan salah panggil nama. Kevin dipanggil Daniel, nggak mau kan, gitu ya. Jadi ini penting. Jadi kenapa kemudian saya mengawali satu slide saya dengan nama. Jadi PCR yang kalian presentasikan kemarin tahu ya, PCR polymerase. PCR itu panjang dari polymerase chain reaction. Kemudian kalau ditulisnya sebagai qPCR, Q-nya adalah kuantitatif. Kalau R kecil, T kecil, itu berarti real time PCR. Waktu COVID kita rame RT-PCR. Kalau disebut ini juga RT-PCR, tapi bener nggak tulisnya? RT-PCR yang teman-teman dengar waktu zaman COVID itu adalah reverse transcription. Dia harus ditulis di huruf kapital. Nah, sebenarnya kalau real time itu sendiri dia bersifat kuantitatif atau lebih tepatnya semi kuantitatif sih. Nah, boleh juga ditulis sebagai RT-qPCR atau kalau mau disematkan di sini RT-qPCR. Jadi Q-nya yang di sini untuk menunjukkan bahwa dia kuantitatif, gitu ya. Oke, jadi ini saya skip karena teman-teman kemarin sudah tahu, gitu ya, apa saja unsur-unsur penting yang harus ada ketika kita mengerjakan PCR. Nah, yang step-stepnya juga ada 3. Ini hanya sebagai summary saja ya. Mengingat kembali bahwa ada proses yang disebut denaturasi, intinya double stranded DNA menjadi single stranded, kemudian pada suhu yang sangat tinggi. Mengapa? Karena ada Taq polymerase enzyme, kemudian pada tahapan kedua ada annealing, di mana di sini primer yang tadi kita masukkan mulai menempel pada rantai tunggal tersebut, lalu DNTP pada suhu optimal, gitu ya, antara 7 sampai 72 bisa menempel menjadi memanjangkan DNA atau target yang kita inginkan. Oke, jadi secara visual kita dapat melihat seperti ini tahapannya. Jadi kebayang ya bahwa dalam 40 kali siklus, misalnya contohnya ilustrasi di sini, kita bisa mendapatkan begitu banyak kopi. Nah, kira-kira ada yang mau menebakkah perbedaan PCR konvensional dan real time PCR? Ada yang mau menebak atau ada yang sudah sering mengerjakan mungkin jadi tahu? Ada? Angkat tangan. Ada yang tahu? Mau nebak? Silakan dong. Gimana? Bedanya? Kalau yang konvensional itu kita hanya tahu bahwa kandidat gen yang RNA yang kita mau itu ada atau tidak. Gitu. Tapi kita tidak tahu secara pasti berdasarkan waktunya itu amplifikasinya itu seperti apa. Itu mungkin. Ya. Terima kasih Dr. Bella. Jadi yes no saja. PCR konvensional yes no. Tapi kalau real time more information, gitu ya, dapat lebih informasi. Oke, jadi real time PCR dan PCR konvensional itu sama, sampai sini sama prosesnya. Tapi yang membedakan adalah proses deteksinya. Jadi ketika kita bicara tentang PCR konvensional, kita akan sampai visualisasi, deteksi pakai elektroforesis, gitu ya. Tapi kalau bicara tentang real time PCR, kita harus tambah satu komponen yang memang harganya mahal, gitu ya. Itu yang disebut dengan probe. Sehingga kalau
Kalau di konvensional kita melakukan elektroforesis, kita harus melakukan analisa band, dan ini hanya bersifat yes no. Memang betul ada yang pitanya tipis, pitanya tebal, tapi kan itu tidak bisa bilang ya. Maksudnya apakah sampel yang ini lebih banyak daripada sampel yang lain, tidak bisa. Jadi yes no. Tapi kalau di real time nanti bisa bersifat semi, saya tekankan semi, akan bisa bersifat semi kuantitatif atau kuantitatif, tergantung desain yang teman-teman buat. Oke, nah probe ini ada macam-macam. Keuntungan yang lain yang kita bisa dapatkan dengan real time ini karena dia bersifat real time dan dia menggunakan oligo khusus yang kita sebut sebagai probe. Dia itu juga bersifat multi, bisa dirancang atau didesain sebagai multiplex kita sebutnya. Artinya apa? Sekali kita mendeteksi, kita bisa menggunakan beberapa target karena probe-nya ini bisa warna-warni, bisa green, bisa yellow, bisa blue gitu ya. Nggak usah dihafal, ada tabelnya banyak sekali, tapi yang jelas kita bisa merancang, kita bilangnya panel ketika mendeteksi kayak COVID tuh ya, COVID city value berapa, city value yang mana, city value yang mana, gen E, oh gen E aku 40, gen M aku 39 misalnya gitu ya. Jadi ingat ya waktu zaman COVID kemarin seperti itu. Nah, real time PCR ini kenapa kita ajarkan di teman-teman, karena relevansinya sekarang sudah semakin kelihatan ya, banyak sekali penggunaannya. Turn back time-nya waktu COVID kemarin, tiba-tiba semua jadi pinter dan pokoknya tahu real time. Tapi yang jelas mereka nggak akan tahu sedalam kalian teorinya. Jadi kenapa kalian perlu tahu? Nah, di sini yang saya sebutkan, salah satu keunggulan dari real time adalah dia bisa didesain secara single plex, jadi hanya satu target saja, dan juga multiplex, artinya bisa menggunakan beberapa target. Ini tidak perlu dihafal teman-teman, ini ada di banyaklah sumber-sumber di internet, teman-teman bisa cari bahwa warna yang kemudian membedakan. Jadi kita bisa memakai berbagai macam warna. Ini grafik ini sebenarnya kalian nanti mungkin akan lihat mirip nih dengan waktu belajar pulsa itu nanti. Ada grafik-grafik seperti ini. Kemudian di sini adalah contoh siklusnya, amplifikasinya. Nah, mesinnya juga keren-keren. Yang kita punya di lab, ada yang kemarin sudah tur lab, ingat yang mana yang kita punya? Masih ingat namanya mesinnya? Lupa, baru tur kemarin. Yang ini ya, kita punya yang atas ya, Bayoret kita punya. Sama satu lagi kita punya dua tipe. Cuman beda warna aja. Kanan bawah ya. Kita punya ini dan nggak saya cari. Kita punya yang bawah. Kita punya rotor jig. Rotor jig itu formatnya bukan plate, formatnya tubing. Jadi kita nggak bisa pakai plate. Kurang efektif. Tapi ini rotor jig ini oke banget. Sangat presisi saat digunakan. Mesin-mesin sekarang sudah didesain untuk melakukan secara otomatis. Tapi idealnya teman-teman harus tahu secara prinsip kenapa disettingnya di sini, nggak di sini misalnya ya. Itu teman-teman harus tahu. Nah, harus juga yang teman-teman harus tahu ketika teman-teman ubah nih lock, bentuknya di sini lock, itu kalian akan bisa melihat noise background. Nah, noise background ini harus dihindari ketika menentukan baseline threshold. Oke, karena itu cycle threshold ini memiliki definisi sebagai pertama kali sinyal fluorescence terdeteksi di atas baseline threshold itu, gitu ya. Oke, terima kasih. Itu yang mungkin saya summary. Besok kita akan lanjut praktik langsung, tapi dengan untuk mendeteksi malaria, karena ini pemerintah juga lagi gencar ya untuk eradikasi malaria. Indonesia salah satu negara yang masih menjadi PR malaria. Jadi besok kita akan praktik untuk real time PCR, Plasmodium vivax dan falciparum gitu. Sebelumnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Besok masih boleh bertanya saat praktikum. Kita akan membagi menjadi beberapa sesi.
karena aturannya memang begitu ya. Jadi lab kita kan tidak besar, jadi kita akan batasi orangnya berapa banyak. Kita akan bagi mungkin menjadi 4-5 sesi, jadi satu sesi ada 3-4 orang. Lalu teman-teman akan buat sendiri master mixnya, teman-teman sendiri yang plating, masukin DNA, masukin master mix, kemudian teman-teman sendiri yang running sampai analisa. Jangan lupa prosesnya nanti dilaporkan di laporan praktikum berikut interpretasi sampel yang teman-teman kerja. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Purchase-nya jangan lupa juga besok. Ada yang ingin bertanya? Atau jelas semua? Kalau jelas semua nggak apa-apa. Berarti saya happy. Nggak ada yang bertanya. Oke? Kalau sudah baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa besok ya teman-teman semua. Terima kasih, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Kita lanjut dengan PCR, kami sudah saksi. PCR kali ini di Oke, sini semua ada sendal, silakan berganti sendal laboratorium. Pilih jaket yang sesuai dengan ukuran tubuh kalian ya di sini. Jangan lupa pakai masker juga. Saya akan pakai yang silakan ambil semuanya. Dan juga boleh ikut masak. Ada yang ingat kita ngapain dulu nih di sini? Langsung PCR atau? Iya, hitung dulu. hitung master mix. Jadi kita buat master mix ya. Oke, ada yang ingat cara menghitungnya? Ingat, jangan lupa ini clean room, jadi kita harus clean juga. Jadi jaket ini hanya untuk di ruangan sini, jadi kita menggunakan jaket yang berbeda. Oke? Nah, sesuai yang saya sampaikan kemarin waktu di perkuliahan, hari ini kita akan PCR untuk malaria. Oke? Jadi semua reagennya adalah yang berhubungan dengan spesies-spesies untuk yang mengakibatkan malaria. Jadi beberapa plasmodium di sini yang kita akan coba deteksi adalah Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Oke, silakan. Oke, tutup dulu. Nanti temannya akan pakai reagen yang sama. Sekarang kita kembali ke ruangan depan karena kita akan melakukan PCR, masukkan master mixnya ke PCR dan sampel. Oke, sambil memakai laptop lagi, ada yang ingat kenapa kita bagi jadi sesi? Jadi 3-4 orang, sesi 1, terus mahasiswa 3-4 orang lagi, sesi kedua, nanti terus ada yang sesi ketiga. Ada yang tahu kenapa membaginya? Karena ruang ini nggak boleh dipakai banyak orang supaya menjaga tidak kontaminasi. Ya, jadi jumlah orang yang efektif saat bekerja gitu ya. Dan di sini juga kami di Prodi S2 Biomedik ingin semua mahasiswa kita dapat hands on gitu ya. Jadi kenapa kami membaginya di grup-grup kecil supaya semuanya kemudian bisa praktik sendiri seperti itu. Oke? Jangan lupa sarung tangannya diganti, diganti lagi ya. Oke, diganti. Kita lanjut ke plating sampel dan master mix. Silakan. Dilihat, jangan sampai sampelnya salah ya masuknya. Dia dimainin sampai akhir. Oke. Lanjut, ditutup ya, Bu? Ya, ditutup. Hati-hati, pelan-pelan saja. Karena kalau nggak nanti dia bisa spill. Pelan-pelan. Oke, selanjutnya apa nih? Apa? Masukin. Oke. Nah, karena sebenarnya
protokol ini adalah protokol yang cukup rutin kita pakai di laboratorium kita. Jadi protokolnya sudah kita set gitu ya. Jadi ini tadi saya sudah buka. Silakan. Ada yang tahu cara penggunaannya? Tinggal pencet tombol. Nah, coba. Yang open lid ya Bu? Open lid, coba. Open lid. Oke. Sampelnya boleh dimasukkan. Ini kemana ya Bu? Coba. Yang Tadi kita sudah setting ini settingan yang sebelumnya, tapi kita boleh pakai yang sama, boleh buat yang baru. Artinya kalau itu di 6 berarti kalian masukinnya ke Oh, 6 ya. 6 juga. Oke. Coba di 6. ya, jangan sampai salah nanti nggak keluar hasilnya kita. Oke, sudah. Ada 2 cara, boleh pencet situ, boleh pencet sini. Oh. Bebas. Oke. Sip. Nah, sekarang ya silakan. Main, terus kita start run. Di pojokan. Iya. Nanti mesinnya akan membaca protokol, membaca well juga. Nanti dia akan bilang ke kita butuh waktu berapa lama. Tuh, mesinnya lagi initially. Nanti kira-kira 50 menit lagi kita kembali ke sini ya. Oke, mari. Oke, nah ini hasil PCR-nya sudah jadi. Kira-kira hasilnya gimana ya? Ini kalau kita selesai, kita sudah tidak bekerja dengan spesimen lagi, tidak boleh bekerja dengan reagen lagi. Sebenarnya nggak apa-apa, boleh nggak pakai step ya. Jadi kita hanya overview hasil saja. Di sini teman-teman yang pertama kali ingat yang kemarin kita bahas saat kuliah, pertama kali yang dilihat adalah kontrol apa nih? Kontrol negatif. Oke, jadi untuk memastikan bahwa hasil PCR-nya tidak kontak. Jadi kita lihat ya, jangan lupa yang dititik semua kita lihat. Ada kontaminasi? Tidak ada. Tidak, ya jadi data semua. Evaluasi untuk topik real time PCR ini, teman-teman nanti harus buat laporan sesuai dengan hasil running, ya. Jadi jangan lupa prosedurnya dibuat, kemudian hasil runningnya, interpretasinya seperti apa kemarin sudah ajarkan. Lalu nanti dari hasil laporan teman-teman yang kita nilai. Oke, baik. Ada yang kurang dimengerti? Maaf, ingin tanya aja yang tadi kita kontrol. Kalau misalnya nggak muncul, berarti perlu ekstraksi ulang. Nah, gimana tuh? Ada teman-teman yang bisa bantu? Perlu nggak kita? Nggak ada nih, nggak kedetect nih IC-nya. Ekstraksi ulang nggak ya? Coba PCR ulang dulu kali ya. Share ulang dulu. Iya. Nah, kalau misalnya tetap nggak muncul, Baru ekstraksi ulang. ekstraksi lagi ya. Gitu. Jadi intinya kita lihat dulu kemungkinan memang apa tuh kalau IC-nya nggak muncul running pertama, tapi di running kedua muncul. Kemungkinannya apa? Kurang homogen kan sama. Oke, terus nggak muncul sama sekali loh. Kenapa gitu? Udah tak ambil ya. Sampelnya nggak masuk, ya sampelnya nggak masuk, jadi ilusi belakang, gitu ya. Oke, baik. Kalau teman-teman sudah jelas, tidak ada pertanyaan, topik kuliah real time PCR berakhir di sini. Kita lanjut ke topik berikutnya di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Mari.